Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Halo semua, namaku Apple Fog dan aku akan magang di sini selama 1 bulan. Mohon bimbingannya. Ucap Apple memperkenalkan dirinya pada para staf di ruangan itu dengan senyuman manisnya. Apple melihat ada yang memperhatikannya dan juga banyak yang cuek dengan kehadirannya, terutama pegawai wanita. Di sana ada sekitar 10 pegawai yang terdiri dari 6 pegawai pria dan 4 pegawai wanita. "Duduklah di sana, Apple," ucap Tuan Lennon, kepala divisi umum. "Baik, terima kasih," jawab Apple. "Ah ya, apa yang akan kukerjakan di hari pertamaku ini?" tanya Apple. "Buatkan kami kopi," sahut salah satu pegawai wanita yang duduk di depannya. "Apakah di kantor ini tak mempekerjakan OB?" tanya Apple. "Kami seniormu dan kau hanya pegawai magang, jadi pekerjaanmu bisa apa saja di sini," jawab wanita itu. "Itu bukan job deskku karena tak berkaitan dengan skripsiku. Aku tak membahas cara membuat kopi di dalam skripsiku," jawab Apple tegas tapi dengan wajah manisnya. Beberapa pegawai pria tampak tertawa mendengar hal itu karena Apple tampak berani menantang pegawai tetap dengan jawaban cerdasnya. "Eni, sudahlah, jangan merundung pegawai magang yang manis ini," sahut salah satu pegawai pria. "Apple, kemarilah, kerjakan ini saja. Kebetulan pekerjaanku sangat banyak dan butuh bantuan," ucap salah seorang pegawai wanita yang lainnya. Apple tersenyum dan mengangguk pada wanita itu, lalu menghampirinya. "Siapa namamu?" tanya Apple ramah. "Aku Alice," jawab wanita itu dengan datar. "Tolong periksa dokumen ini dan cocokkan dengan jadwal yang ada di dokumen ini," perintah Alice sembari memberikan 2 dokumen pada Apple. "Baiklah, dan aku akan bertanya jika ada yang tak ku mengerti," jawab Apple. Alice mengangguk sembari melihat penampilan Apple yang cukup fashionable. "Kau seorang model, Apple?" tanya Alice dan membuat Apple menoleh kembali padanya. "Bukan," jawab Apple. "Penampilanmu menarik," sahut Alice tersenyum. "Terima kasih. Akhirnya aku melihat senyummu yang cantik itu, Alice," jawab Apple tersenyum. "Thank you," sahut Alice tersenyum kembali. Lalu Apple pun mengerjakan pekerjaannya dengan cepat, bahkan tanpa bertanya sekalipun pada Alice, karena dia sudah sangat paham dengan tugasnya itu. 2 jam kemudian, Apple memberikan tugasnya kembali pada Alice. "Ini, periksalah," ucap Apple. Alice mengambil dokumen itu dan memeriksanya. "Pekerjaanmu sangat cepat, Apple," ucap Alice. "Iya, aku selalu berusaha melakukan yang terbaik," jawab Apple. "Apple, bisakah kau membantuku?" tanya salah seorang pegawai pria dari pojok ruangan. "Tentu saja, Tuan," jawab Apple dengan senyumnya yang tak pernah pudar. Lalu Apple pun melakukannya dengan senang hati karena dia selalu suka mengerjakan hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya, termasuk pekerjaan kantor seperti ini. Karena sikap ramah dan selalu menyenangkan jika dimintai bantuan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, membuat pegawai di ruangan itu menyukai Apple, kecuali Annie yang sejak awal tak terlalu suka dengan kedatangan Apple yang seakan mencuri perhatian semua pegawai pria yang ada di sana. Saking sibuknya di hari pertamanya, Apple sampai tak makan siang di luar dan Alice memesankannya makanan dari luar. Apple suka dengan kesibukan ini dan dia merasa senang dengan suasana kerja seperti di perusahaan ini. Apple bertekad akan bekerja magang dengan baik di sana agar bisa bekerja di perusahaan itu kelak.
Menjelang pukul 6 sore, Apple baru keluar dari ruangannya. Dia berjalan bersama beberapa teman seruangannya yang sudah tampak akrab dengannya hanya dalam tempo sehari saja, dan kini mereka menunggu lift terbuka. Tuan Romanov datang menuju kemari, bisik salah satu pegawai wanita di sebelah Apple. Apple menoleh ke arah yang menjadi bahan perbincangan beberapa pegawai di sekelilingnya. Apple melihat Knox yang hanya berjarak 5 meter darinya, dan mata tajam itu kebetulan melihat juga ke arahnya. "Oh my God, dia pemilik perusahaan ini," batin Apple. Knox tampak tersenyum padanya dan menghampiri wanita berparas cantik bagaikan boneka itu. Knox tak menyangka akan bertemu Apple di kantornya sendiri, dan ia teringat dengan ucapan Lea bahwa Apple sedang magang, dan itu artinya Apple sedang magang di perusahaannya. "Hello baby, kau menyusulku kemari?" tanya Knox sembari menarik pelan tangan sang kekasih. Knox bersikap seolah tak tahu bahwa Apple sedang magang di perusahaannya. Hal itu tentu saja menjadi pusat perhatian para pegawai yang berada di sana. Apple tersenyum seperti biasanya, menutupi perasaan canggungnya. Ting, lift khusus untuk Knox terbuka, dan Knox membawa Apple masuk ke dalam bersamanya. "Maaf, aku duluan," ucap Apple pada para pegawai yang banyak dikenalnya itu sebelum Apple masuk ke dalam lift bersama Knox. Para pegawai yang disapa Apple tampak menunduk hormat dan tersenyum. Pintu lift tertutup. "Tunggu, jadi dia kekasih Tuan Romanov? Oh my God, syukurlah aku bersikap baik tadi padanya," ucap Shane. "Aku juga," sahut Alice. "Aku juga," sahut Watson. Dan kini semua mata memandang ke arah Annie, satu-satunya orang yang tak ramah pada Apple. "Ada apa? Aku tak takut meskipun dia kekasih Tuan Romanov. Dia hanya kekasihnya, bukan istrinya," sahut Annie kesal meskipun ada sedikit rasa gusar di hatinya. Ting, pintu lift terbuka dan setengah dari mereka semua masuk ke dalam lift itu. "Kau pemilik perusahaan ini, Knox?" tanya Apple. "Iya, jadi kau kesini bukan karena untuk menemuiku?" tanya Knox. "Tidak, aku sedang magang di sini," jawab Apple jujur. "Kau magang di sini?" tanya Knox. "Iya, dan baru hari ini aku masuk," jawab Apple. "Mengapa kau tak bilang padaku kemarin?" tanya Knox. "Mana aku tahu kau pemilik perusahaan ini," jawab Apple jujur. Knox tertawa pelan. "Kita makan malam bersama, oke?" ucap Knox. Apple tersenyum dan mengangguk. Ting, pintu lift terbuka dan mereka berdua keluar dari sana. Knox menggandeng tangan Apple, dan hal itu kembali menjadi pusat perhatian para pegawai yang ada di area lobi. Apple melihat Heaven yang berada di depannya. "Heaven," panggil Apple pada wanita itu. Heaven menoleh dan melihat Apple, tapi dia langsung menunduk hormat begitu melihat Knox di sebelah Apple. Apple juga melihat Knox menggenggam tangan kiri Apple. "Apple, kau sudah menerima pesanku?" tanya Heaven tersenyum dan sedikit canggung karena ada Knox di sebelah Apple. "Iya, terima kasih atas informasinya. Kita bisa cari waktu agar bisa pergi bersama ke salon itu. Bagaimana?" tanya Apple. "Ya, tentu saja. Nanti hubungi aku saja jika waktumu sudah kosong. Aku bisa mengatur jadwalku," jawab Heaven. "Baiklah, terima kasih Heaven." "Ah iya, Knox, Heaven adalah pegawai pertama yang kukenal. Dia yang menunjukkanku di mana ruangan tempatku magang tadi," ucap Apple.
Terima kasih Nona Heaven, kau sudah bersikap baik pada Apple, sahut Knox tersenyum tipis pada Heaven yang membuat wanita itu jadi salah tingkah. Sama-sama Tuan, itu sudah tugasku, jawab Heaven sedikit terbata karena selama ini dia belum pernah berbicara dengan Knox karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berbicara dengan bos besar itu. Bye Heaven, sampai bertemu lagi besok, ucap Apple dengan ramah dan senyumannya yang manis. Heaven pun tersenyum sembari melihat kepergian Apple bersama Knox. Oh my goodness, syukurlah aku bersikap baik padanya tadi. Gumam Heaven lega.